Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Sintiasari dengan NIM 240411100041 dari kelas Basis Data 2 AD. Di sini saya menggunakan studi kasus database Launzy. Nah, untuk yang pertama menjelaskan arsitektur database. Database saya terbagi menjadi data master, data transaksi, pemakaian mesin, dan store program. Untuk data master itu terdapat tabel layanan, tabel mesin, tabel pegawai, dan tabel pelanggan. Dan untuk yang data transaksi terdapat tabel transaksi, tabel transaksi detail, tabel transaksi pembayaran, dan tabel transaksi status. Untuk mesin itu juga terdapat tabel transaksi mesin. Tabel transaksi mesin. Nah, di mana untuk mesinnya itu terdapat 4 mesin. Ada mesin 1, mesin 2, mesin 3, dan mesin 4. Selanjutnya ada store program. Di sini juga store programnya terdapat dua store program. Ada yang pertama store function, ada 2 store function yaitu store function sisa bayar, store function, dan yang kedua ada store function subtotal. Selanjutnya ada store prosedur, ada 2 juga. Yang pertama ada store prosedur laporan pemakaian mesin, yang kedua ada store prosedur laporan transaksi tahun bulan, dan trigger juga terdapat 2. Yang pertama ada trigger after insert transaksi detail, dan yang kedua ada trigger after update status transaksi. Dan juga terdapat indeks di 2 tabel. Yang pertama di transaksi pembayaran yaitu indeks pembayaran status, dan yang kedua ada di tabel transaksi yaitu indeks berdasarkan tanggal transaksi. Selanjutnya untuk ERD relasinya pada tabel untuk relasi antar tabel, yang pertama ada pelanggan berelasi dengan tabel transaksi, dan yang kedua ada tabel pegawai berelasi dengan tabel transaksi, yang ketiga tabel transaksi berelasi dengan transaksi detail, yang keempat ada tabel layanan berelasi dengan transaksi detail, yang kelima ada tabel transaksi berelasi dengan transaksi pembayaran, yang keenam ada tabel transaksi berelasi dengan transaksi status, yang ketujuh ada tabel transaksi berelasi dengan transaksi mesin, dan yang terakhir ada tabel mesin berelasi dengan transaksi mesin. Di sini untuk ERD-nya. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Untuk tantangan yang pertama itu memiliki data yang besar, di mana harus memiliki kurang lebih 100.000 data transaksi, dan juga harus tetap realistis dan memiliki variasi tanggal, pelanggan, layanan, berat, dan nominal. Untuk solusinya yaitu memakai primary key atau foreign key dan juga constraint. Dengan relasinya dijaga menggunakan primary key dan foreign key, dan juga pengecekan data melalui join. Untuk tantangan yang kedua, konsistensi relasi. Dengan menggunakan data transaksi harus sinkron dengan detailnya, pembayarannya, status, dan juga pemakaian mesin. Untuk solusinya menggunakan struktur program, dan juga indexing. Seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, terdapat 2 prosedur, 2 function, 2 trigger, dan 2 indeks untuk membantu otomatisasi serta meningkatkan performa query. Selanjutnya ada evaluasi performa. Sebelum menggunakan indexing, saya contohkan. Nah, di sini ketika sebelum menggunakan indexing, key-nya masih 0 dan type-nya all, dan juga row-nya mencari
hampir seluruh record data dicari dengan ekstra pencariannya menggunakan using where dan using file sort. Nah, sebelum indeks dibuat, query masih membaca banyak baris data dan kolom key bernilai 0, sehingga database belum menggunakan indeks dalam proses pencarian. Nah, ketika setelah menggunakan indexing, nah di sini di tabel transaksi pembayaran terdapat indeks pembayaran status yang fungsinya itu digunakan untuk menampilkan transaksi yang belum lunas. Nah, di sini saya contohkan ketika sudah terdapat indexing. Nah, ketika sudah menggunakan indexing, tipenya berubah menjadi ref dan juga sudah menggunakan key indeks pembayaran status. Nah, yang awalnya pencarian record sebesar 119.000 turun menjadi 59.000 record yang ditampilkan dengan ekstranya 0 ya, kosong karena sepenuhnya menggunakan indexing. Nah, ketika sudah menggunakan indexing, optimasi query dengan indeks terbukti membuat proses pencarian data menjadi lebih efisien. Nah, ketika tadi itu sudah menggunakan indeks, kolom yang sering digunakan seperti tadi status pembayaran, query sudah dapat menggunakan indeks. Terlihat juga dari kolom K yang menampilkan nama indeksnya, tipe akses menjadi lebih baik, dan jumlah baris yang dibaca menjadi lebih sedikit yang awalnya 119.000 menjadi 59.000. Dengan demikian, penggunaan indeks dapat meningkatkan performa database, terutama pada tabel dengan jumlah data besar seperti tabel transaksi dan transaksi pembayaran. Optimasi membantu query laporan berjalan lebih cepat dan lebih efisien. Selanjutnya, untuk pengembangan lanjutan, yang pertama ada pengembangan fitur cetak nota transaksi. Dengan tujuannya itu untuk mempermudah admin ketika mentransaksikan agar admin dapat mencetak bukti transaksi untuk pelanggan setelah proses transaksi laundry dicatat. Untuk pengembangan lanjutan yang kedua, fitur pencarian data pelanggan. Tujuannya itu untuk membantu admin menemukan data pelanggan dengan lebih cepat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.